media ini adalah kombinasi dari teks, gambar, suara, dan video yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, e-learning adalah sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, ada video adalah video yang menggunakan gerakan dan suara untuk menyampaikan informasi. Dan yang terakhir adalah audio, media yang menggunakan suara untuk menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip efektif menggunakan IT. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, kesesuaian dengan materi. Ketiga, keterlibatan siswa. Keempat, kemudahan akses. Kelima, kualitas konten. Yang keenam, interaksi yang efektif. Yang ketujuh, evaluasi. Yang kedelapan, kemampuan guru. Yang kesembilan, ketersediaan SDA. Dan yang ke-10 adalah kebijakan yang jelas. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pertama, masih tadi secara teori yang akan mulai mengenai materi yang akan kita bahas di bulan ini. Itu adalah materi mengenai teknik dan strategi penggunaan media IT dalam pembelajaran. Kenapa sih di era sekarang terutama itu banyak banget menggunakan teknik strateginya dalam penggunaan IT? Karena dalam penggunaan IT yang kita ketahui itu semakin berkembang setiap tahunnya, setiap setiap eranya itu selalu muncul dengan yang namanya itu ide-ide baru, muncul juga dengan konsep baru. Kemudian dalam pembelajaran sekarang juga yang ada yang namanya belajar secara luring menggunakan media laptop, bisa menggunakan iPad, dan juga HP yang aplikasi juga ya, kemudian dari aplikasi Zoom, terus Google Meet yang bisa kita kenal seperti itu. Terus juga ada Google Classroom, kita menggunakan semua yang namanya itu berbasis IT itu dalam metode pembelajarannya. Nah, di sini dijelaskan juga yang pertama itu adalah media pembelajaran yang bisa sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar. Kenapa media IT ini didefinisikan sebagai alat yang dimana merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar? Karena dalam proses belajar itu kita selalu lebih kayak dipaksa, lebih kayak diwajibkan gitu untuk mengenal, untuk membiasai, untuk bagaimana sih caranya kita bisa menggunakan alat media komunikasi, kemudian juga cara kita mengaksesnya, akses perangkat keras, perangkat lunak ya, atau media-media lainnya dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ini adalah pemilihan media pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Di sini tahu semuanya mengenai TIK? TIK ini adalah satu media pembelajaran. Basisnya itu dia komunikasi media-media kayak yang tadi sudah saya sebutkan itu ada laptop ya, termasuk proyektor ini menggunakan media pembelajaran yang berbasis TIK. Karena kita udah menggunakan yang namanya proyektor, kemudian kita sambung dua laptop itu menggunakan komunikasi dengan kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didiknya, yang dimana bisa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi kayak lebih kesesuaian gitu pada titik siswanya. Media-media apa yang bisa kita gunakan, media-media apa yang bisa kita terapkan ke siswa atau ke peserta didiknya. Kemudian ada strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif itu memanfaatkan TIK yang dimana bisa memperkuat proses belajar. TIK ini bisa memperkuat proses pembelajaran. Proses ini tuh secara berlangsung bahwa kita mampu aktif gitu dalam pembelajaran teknologi. Kita bisa meningkatkan motivasi belajar, kemudian juga meningkatkan rasa ingin tahu, juga membangkitkan pengalaman belajar, pengetahuan kita dalam media-media komunikasi yang lebih menarik dan juga menyenangkan. Nah, itu adalah teknik dan strategi dari media IT dalam pembelajaran. Kemudian ada tantangan dan solusinya. Walaupun kita belajar menggunakan media pembelajaran, maksudnya IT, adanya tantangan dan juga solusi. Apa sih tantangannya itu? Tantangan itu adalah meliputi kesediaan akses teknologi, keamanan data, dan kesiapan guru. Di Indonesia sendiri itu nggak semua atau guru itu sudah bisa memahami bagaimana sih cara menggunakan
media teknologi ya, kemudian juga bagaimana sih cara kita menyampaikan gitu kepada peserta didik. Misalnya contoh sebagai praktik gitu kepada peserta didiknya itu belum semuanya dengan memanfaatkan media IT dengan akses teknologi yang lebih baik. Kemudian akses teknologi ini tidak merata. Akses teknologi ini yang tidak merata itu maksudnya lebih ke keseluruhannya, karena biasanya akses teknologi ini bisa diakses oleh masyarakat kota seperti itu ya. Terus juga kayak di pendidikan formal ya, maksudnya rata-rata hampir 80% sampai 85% itu akses teknologi di pendidikan formal itu sudah banyak digunakan. Kemudian terhadap teknologi dan ketergantungan pada teknologi. Tantangan itu ketergantungan pada teknologi yang dimana tuh lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi, misalkan memanfaatkan memanfaatkan hanya satu media komunikasi misalkan. Jadi kita bergantung sama tugas apa segala macam lainnya itu kita hanya tergantung sama satu media aja. Kemudian ada solusinya itu apa sih, kita harus apa sebagai terutama peserta pendidik itu peserta didiknya itu kita bisa memberikan pelatihan teknologi. Nah pelatihan teknologi ini dengan secara cukup aja gitu, nggak usah yang berlebihan agar peserta didiknya juga bisa membatasi gitu bagaimana pembelajaran dalam teknologi ini bisa lebih tidak terlalu memberatkan atau ketergantungan gitu kepada peserta didiknya. Kemudian berbasis web, penggunaan ini bisa berbasis web kayak game contohnya, terus juga kemudian ada yang berbasis menggunakan media-media seperti Google Classroom atau Google Chrome, itu bisa digunakan juga sebagai misalnya media pembelajarannya. Kemudian pendekatan yang lebih inklusif dan juga fleksibel, ini yang dimana bisa digunakan di mana saja, bisa digunakan kapan saja, bahwa teknologi ini enggak yang membosankan lah istilah seperti itu kepada peserta didiknya. Nah yang terakhir ini adalah role playing terkait penggunaan media IT sesuai dengan mata pelajaran atau tema yang dipilih. Dalam penggunaan media IT kita ini harus menggunakan tema yang dipilih. Apa sih pembelajaran yang mau kita kasih kepada peserta didik? Apa sih media IT yang sekiranya cocok untuk peserta didik? Transformasi digital, kita tahu itu banyak sekali transformasi digital yang di sekeliling kita pun kita gunakan semuanya itu adalah digital, termasuk presentasi kita hari ini itu adalah salah satu bentuk dari transformasi digital. Maksudnya terlebih dahulu di sini ada metode role playing, adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bermain peran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, dengan ini siswa diberikan kepada pendidik gitu, diberikan kepada guru gitu. Materi yang akan diajarkan itu materi yang seperti apa? Metode pembelajaran itu misalkan seperti metode pembelajaran diskusi sambil bermain. Nah itu bisa digunakan tuh pembelajaran yang jadi sesuai dengan peserta didik. Jadi sekiranya peserta didik ini cocok nggak gitu? Kalau misalkan sama pendidikan terkait, ada juga peserta didiknya. Kemudian kalau PDP ini juga dilakukan sebagai penerapan pengajaran berdasarkan pengalaman ini yang sekiranya memang peserta didiknya tuh masih memberikan suasana yang lebih menarik gitu. Maksudnya lebih penerapan pengajarannya itu peserta didiknya juga bisa mengalami bahwa pengalaman mereka tuh lebih menarik gitu. Jadi bisa tidak menggunakan media IT ini, mereka sudah lebih terbiasa seperti itu. Kemudian juga seperti video atau platform digital, kemudian mendukung metode ini juga audiovisual, bisa menggunakan audiovisual ya. Kemudian juga memahami materi yang lebih menarik dan juga interaktif, materinya itu lebih menarik kepada peserta didik bisa lebih tertarik dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian ada manfaatnya itu sehingga meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi IT juga itu seperti contohnya kita dalam
media IT dari urut tangga misalkan yang ada di web gitu. Nah itu bisa ada nih keterlibatan siswa, misalkan juga ada kuis gitu di web itu kita ada kuis gitu. Siswa itu lebih interaktif, siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Nah, kuis itu nanti biasanya itu akan diakses atau bagaimana gitu ya. Jadi bisa meningkatkan dari keterlibatan siswa dari penggunaan media-media IT. Nah dari pembahasan tadi sebelumnya teman-teman semuanya anak-anak ada yang mau ditanyain? Cukup ya dari pembahasan mengenai IT dalam pembelajaran mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum